Assalamualaikum teman-teman dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Zalika Arkalia Hansa, siswa kelas 5 SD Negeri 02 Langkuyoso, Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari cerita rakyat Karanganyar, Jawa Tengah, karangan Daniel Agus Marianto dan Lestianing Raharjanti dengan judul Asal Mula Desa Mojogedang. Kisah terjadinya Desa Mojogedang sangat berkaitan erat dengan sejarah kehidupan Pangeran Sambernyawa. Hal itu bisa terjadi karena pada masa itu daerah Karanganyar dan sekitarnya termasuk daerah Mojogedang menjadi salah satu daerah pergerakan Pangeran Sambernyawa dalam melawan Belanda. Kisahnya sebagai berikut. Kisah dimulai dari lolosnya Raden Mas Said dari Keraton Kartasura. Peristiwa itu dicatat dalam sejarah pada hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabiul Awal tahun Cimakir 1667 atau tahun 1741 Masehi. Pada awalnya, Raden Mas Said lolos dari Keraton Kartasura hanya diikuti oleh 18 orang. Tetapi, lama-kelamaan para pengikutnya pun semakin bertambah banyak. Sesuai dengan saran Kiai Wirodewongso, Raden Mas Said tidak pernah menetap dalam waktu yang lama di markasnya. Pangeran yang ahli dalam strategi perang itu pun selalu berpindah-pindah pergerakan pasukannya. Kadang-kadang di Laroh, kadang-kadang di Gunung Kidul, dan muncul serangan mengejutkan di sekitar Keraton Kartasura, menyerang pusat pasukan Belanda. Ketika pihak Belanda tidak mengadakan serangan balasan, pasukan Pangeran Sambernyawa sudah raib di hutan-hutan di daerah Bangwetan. Waktu pun terus berjalan, sehingga 15 tahun pun berlalu. Tetapi perang gerilya belum ada tanda-tanda akan berakhir. Sang pangeran buat banyak termenung ketika malam tiba. Akhir-akhir ini, hamba dan Gusti Pangeran buat banyak termenung. Persoalan apakah yang disoalkan Gusti? Tanya Rangga Panambang, salah seorang pengikut setianya. Benar, Gusti Pangeran, katakanlah kepada kami apa yang menjadi masalah Paduka. Lanjut ke Dasawarsa dan Nitidana pengikut setianya yang lain. Aku merasa kasihan kepada kalian semua, karena kalian sudah setia mengikutiku dalam perang yang sangat lama ini. Terima kasih sudah setia mengikutiku, jawab sang pangeran. Gusti Pangeran tidak perlu mencemaskan kami semua. Kami sungguh ikhlas berjuang sehidup semati bersama Gusti Pangeran menentang kaum penjajah, kata Rangga Panambang mewakili para pengikut yang lain. Mendengar ketulusan hati para pengikutnya itu, Pangeran Sambernyawa menjadi terhibur. Untuk sementara waktu, Pangeran Sambernyawa memisahkan diri dari pasukannya. Pangeran Sambernyawa berangkat ke daerah hutan yang sunyi untuk memohon petunjuk Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dalam mimpi yang begitu hening, itulah Pangeran Sambernyawa dan ketiga orang pengikutnya itu tanpa henti memohon petunjuk Tuhan Sang Pencipta. Pada akhirnya, permohonan yang tiada henti itu dikabulkan oleh Sang Pencipta. Tepat pada tengah malam yang hening, Pangeran Sambernyawa mendengar pesan suara gaib yang ditujukan kepadanya. Hei, engkau yang dipilih zaman, teruskan bertapamu. Jika nanti ada guru yang bersuara aneh yang menyadarkan bertapamu, itu tandanya waktu sudah dekat. Engkau bakal jadi raja. Raden Mas Said pun sangat bersyukur dalam hati mendengar pesan suara gaib itu. Oleh karena itu, sang pangeran mulai bertekun di dalam doa dan permohonannya. Ketika genap 40 hari, Pangeran Sambernyawa pun dan ketiga orang pengikutnya itu bertapa. Burung yang dilambangkan dalam pesan suara itu benar-benar datang. Burung itu manggung. Kuku, kuku, sopo mangan aku, pasti dadi luhur. Yang berarti, barang siapa makan aku, pasti jadi raja. Raden Mas Said dan ketiga orang pengikutnya itu pun sangat heran mendengar kicauan burung sangat aneh itu. Dengan penuh ucapan syukur, Raden Mas Said segera bersujud di atas batu besar.
Watu Komatoso yang dipergunakannya untuk bertapa itu. Dengan disaksikan oleh ketiga pengikut setianya itu, Pangeran Sang Bernyawa pun berkata, "Kiranya kalian bertiga menjadi saksi. Mulai hari ini sampai kelak pada kelamaian zaman, tempat ini aku namakan Mojo Gedang." Mojo Gedang, Gusti Pangeran. Benar, Mojo Gedang. Mojo berasal dari sedia berarti kehendak atau cita-cita, dan gedang berasal dari pepadang yang berarti penerangan atau petunjuk. Jawab sang pangeran dengan wajah berseri-seri. Sejak dari itu, tempat yang dipergunakan Raden masa itu bertapa dinamakan Mojo Gedang. Karena di tempat inilah Pangeran Sang Bernyawa mendapat penerangan tentang cita-citanya melalui burung yang berkicau sangat aneh itu. Nah, teman-teman, itu tadi cerita asal mula desa Mojo Gedang. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu Dewan Juri, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.